Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sidang mutilasi di Pengadilan Negeri Serang berujung ricuh, terdakwa dituntut hukuman mati. Warga Keragilan digegerkan penemuan mayat pria mengapung di pintu air Sungai Sentul. Viral, ular sanca di Kabupaten Tangerang merayap di atas mobil yang sedang melaju. Persidangan kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang memasuki tahap pembacaan tuntutan. Selama persidangan, keluarga korban memenuhi ruang persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Serang di Jalan Raya Pandeglang, Kota Serang. Warga dan keluarga korban mutilasi Siti Amelia tak kuasa menahan tangis dan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. JPU dari Kejari Serang menuntut terdakwa bernama Mulyana pidana mati. Emosi keluarga dan pengunjung sidang yang didominasi keluarga korban pun pecah saat sidang ditutup. Pengunjung sidang langsung mengejar dan melempari terdakwa dengan botol air minum hingga sendal. Aparat yang bertugas dengan sigap langsung mengamankan terdakwa. Orang tua korban pun berharap pelaku divonis maksimal karena telah membunuh dan memutilasi anak perempuannya. Hukuman Hayasi maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi. Iya, kepentingan seperti itu. Karena dia sangat biadab, dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya. Saya itu. Padahal kan Polisi sudah menyatakan tidak, tapi dia tetap aja gitu. Tetap aja. Nah, jadi kan sempat rusuh juga ya Pak sebentar tadi. Itu alasannya apa Pak? Jadi saking nggak kuatnya karena kejahatan, kebiadaban yang itu lakukan, yang dia lakukan itu. Penasihat hukum korban cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Menurutnya, fakta-fakta persidangan sudah cukup membuat terdakwa didakwa dengan hukuman mati. Di dalam KUHP juga sudah diatur terkait pledoi, setiap terdakwa itu berhak mengajukan pledoi atau nota pembelaan seperti itu. Artinya sudah cukup puas Pak? Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana. Pelaku mengaku menghabisi mantan pacarnya karena merasa terdesak karena korban meminta untuk dinikahi. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Warga di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang digegerkan penemuan mayat pria di pintu air Sungai Sentul. Saat ditemukan, jenazah yang diperkirakan berusia 30 tahun tersebut masih mengenakan jam tangan dan cincin di jari kanannya. Polisi dibantu anggota Koramil Keragilan mengevakuasi jasad pria tanpa identitas tersebut. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Diperkirakan korban berada di dalam air lebih dari 1 hari karena sudah mulai membengkak. Warga yang ada di lokasi tidak ada yang mengenali identitas jenazah. Tadi tahu dari ibu-ibu yang lihat naik motor ya sekitar jam 8.30-an, setengah 9. Karena ada mayit katanya kan. Akhirnya masyarakat pada datang kan. Saya panggil, saya telepon orang polsek datang gitu kan. Mayit laki-laki gitu kan. Alhamdulillah dari polsek pada datang, dari anggota Koramil juga datang. Akhirnya masyarakat berdoyon-doyon gitu kan. Saya juga belum jauh jelas orang mana-mananya gitu. Apa motifnya apa pun belum jelas. Jam berapa ditemukan Pak? Jam setengah 9-an pagi. Betul sekali Pak, tadi saya sebagai Babinsa Desa Sentul tadi menerima informasi jam 8.30. Setelah menerima informasi saya langsung ke lokasi dan langsung mengecek
mayat tersebut bersama anggota Koramil dan anggota Polsek Keragilan. Setelah kami periksa, langsung telepon forensik dari Polres dan langsung dievakuasi. Mayat tanpa identitas ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seorang wanita yang mengendarai motor di Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang menjadi korban pencopetan. Akibat kejadian tersebut, ponsel milik korban raib dibawa pelaku. Berdasarkan hasil laporan korban dan berbekal rekaman CCTV milik pengelola Bandara Suta, kurang dari 24 jam anggota Satreskrim Polresta Bandara Suta langsung menangkap pelaku bernama Nasarudin. Pelaku ditangkap di salah satu gerai ponsel saat ingin membuka sandi ponsel hasil rampasannya. Pelaku nekat melakukan penjamretan karena membutuhkan uang untuk bermain judi daring. Berdasarkan hasil tes urin, pelaku juga positif mengkonsumsi narkoba. Pelaku juga mengaku sudah 2 kali melakukan pencopetan. Sendiri. Ya. Terus ketangkap jam berapa? Ketangkap jam 7-an Pak, jam 7 habis maghrib Pak. Habis maghrib. Oke, bener nih handphonenya ya. Betul Pak. Terus sih itu jamret mau buat apa? Mau dijual? Untuk dijual Pak. Buat apa? Narkoba? Tidak, untuk judol Pak. Judol? Judol. Pelaku juga merupakan seorang residivis dalam kasus bobol berangkas di kargo Bandara Suta pada tahun 2011 dan pencurian ponsel. Dalam perjalanan menuju ke lokasi, korban diikuti oleh pelaku dan pada saat korban mengeluarkan handphone, dengan segera pelaku kemudian merampas dari arah belakang dan kemudian melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka Nasarudin dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.